Karena di kulitnya keluar kayak bisul-bisul, bernanah, dan bisa menular gitu ya. Maka ditinggalkanlah Nabi Ayub. Badannya tadinya gagah, kulitnya bersih, jadi kurus, jadi sakit semua. Dan semua orang tinggalkan dia karena takut dia kena penyakit, menyebar penyakitnya. Sampai Nabi Ayub alaihissalam kehilangan harta, kehilangan keturunan, dan kehilangan kesehatannya. Dan pada saat itu dia akhirnya karena butuh kehidupan menjual rumahnya dan hartanya yang tersisa untuk hidup, dan sampai Nabi Ayub tinggal menyendiri jauh ya, bahkan dekat dengan tempat pembuangan kotoran hewan di saat itu dikatakan dalam kisah beliau. Tapi beliau tetap sabar, beliau tetap tidak mau terganggu dengan itu, tetap saja beliau bersabar gitu ya. Sampai akhirnya setelah ada sepupu Nabi Ayub ya, yang lewat setelah sekian puluh tahun Nabi Ayub diuji, lalu kemudian berkata, sepertinya Ayub ini pasti buat dosa. Kenapa Allah membiarkan dia sakit sampai sekian tahun gitu ya. Nah pada saat itu Nabi Ayub jadi sedih karena dia sabar dengan semua itu kecuali satu ini. Seakan-akan diragukan keimanannya. Maka di saat itu dia pun berdoa sama Allah. Lalu Allah perintahkan dia untuk menyentakkan kakinya di bumi, keluarlah mata air. Yang dia mandi darinya sehingga hilang semua penyakitnya. Kembali kulitnya lebih tampan dan lebih bersih dari sekian tahun yang lalu. Ya, sampai satu-satunya keluarganya yang tinggal sama dia hanya istrinya. Dan sudah sangat tua waktu itu. Karena sudah sekian tahun gitu ya. Maka istrinya ini datang tinggalkan Nabi Ayub. Biasanya kalau Nabi Ayub itu buang hajat, orang masa dulu tidak ada WC di rumah, maka diantar di sebuah tempat lalu istrinya tinggalkan. Nanti istrinya datang lagi. Pada saat istrinya datang dia heran. Dia di tempat itu tidak ada suaminya. Tapi ada seorang anak muda yang sehat, gagah gitu kan. Sampai dia mengatakan, apakah engkau melihat tadi di sini ada orang tua? Dia tidak tahu kalau itu suaminya gitu. Karena berubah, kembali semua ketampanannya, kembali semua kesehatannya. Maka Nabi Ayub mengatakan, akulah dia yang kamu. Siapa yang kamu cari? Dia bilang suami saya. Seorang yang tua dan berpenyakitan. Maka Nabi Ayub mengatakan, akulah dia. Disebutkan. Dalam beberapa riwayat disebutkan nama istrinya Rahmah. Ya, kalau ada di sini pas namanya Rahmah itu berpapasan gitu. Jadi namanya dia Rahmah gitu ya. Dan ini istrinya sabar dengan dia. Subhanallah sampai akhirnya bisa melewati masa ujian tersebut. Tapi sempat ada riwayat lain menyebutkan Rahmah ini karena dia sabar terus sama suaminya. Pokoknya dia setia aja terus. Dia obatin suaminya, dia tinggal sama-sama. Iblis kehabisan akal setelah mematikan, mengerusak semua peternakan Nabi Ayub. Hilang semua hartanya. Anaknya meninggal semua 12 orang laki-laki. Badannya pun sakit gitu kan. Iblis sudah kehabisan akal. Gimana caranya goda? Ayub tidak pernah mengeluh. Maka iblis waktu itu mengiklankan, memanggil semua pasukannya seluruh dunia. Ya, dipanggil semua. Ini konferensi ya, yang besar bagi iblis. Lalu semua pengikutnya datang mengatakan, ada apa iblis? Kenapa kok tiba-tiba jadi begini? Gitu. Apa yang membuatmu sedih? Biasanya semua perbuatan ini kamu yang instruksikan kami. Dia bilang ini ada satu hamba Allah namanya Ayub. Saya sudah uji dia di hartanya tetap sabar. Uji di keturunannya mati semua sabar. Uji lagi di jasadnya juga sabar. Tidak pernah mengeluh sama Allah. Selalu sangka baik. Pokoknya dia sabar aja. Dia yakin di belakang itu ada pahala. Maka salah satu pengikut iblis bilang begini. Dulu waktu engkau goda Adam bagaimana caranya? Akhirnya iblis ingat dulu ada satu riwayat. Tapi ini riwayat Israiliyat ya. Kalau waktu iblis mau goda Nabi Adam makan buah yang dilarang di surga. Iblis tidak bisa goda Nabi Adam. Tapi iblis goda dia melalui Hawa. Hawa yang dibisikin, Hawa yang rangkul tangan Adam akhirnya makan. Gitu ya. Makan buah yang dilarang. Tapi bukan buah khuld ya. Khuld itu artinya kekal. Itu perkataan iblis. Karena iblis yang bilang kepada Nabi Adam dan Hawa, mau gak saya tunjukkan kalian pohon buah kalau kalian makan kalian akan khuld. Kalian akan kekal. Jadi bukan namanya buah khuld. Ini sudah kami jelaskan di Tabligh Akbar serial Nabi-Nabi tentang Nabi Adam AS itu ya. Dan waktu itu yang menggoda Nabi Adam justru iblis melalui Hawa. Ya, jadi melalui Hawa. Makanya biasanya suami kalau nggak goyah istrinya yang digoyahin gitu ya. Kalau ada laki-laki ngelamar seorang anak perempuan, ayahnya nggak terima, ibunya yang digodain biasanya. Dibawain hadiah supaya ibunya mau nikahkan anaknya. Nah, jadi harus hati-hati ibu-ibu ya.
Ala kulli hal, pada saat itu akhirnya iblis datang menjelma jadi manusia lalu menggoda. Mengatakan pada si Rahma ini, bagaimana bisa kau biarkan hartamu hilang, kemudian anak-anakmu mati semua, kemudian juga suamimu sakit ditinggalkan orang. Kenapa kau tidak sampaikan kepada Ayub supaya kita keluar dari permasalahan ini? Nah di saat itu dia nggak sabar. Iblis mengingatkan semua kenangan dia, ingat anak-anaknya yang 12, semuanya sehat-sehat, semuanya tampan-tampan, semuanya betul-betul, tapi mati tiba-tiba dalam satu rubuh atap bangunan. Harta yang sekian banyak, unta, sapi, kambing semuanya mati, hangus, hilang dalam seketika. Kemudian suaminya juga jadi sakit, udah tua. Akhirnya si Rahma ini mengeluh pada saat itu. Dia mengeluh, dia mengangkat suaranya. Terus dia mengatakan pada Nabi Ayub, kenapa engkau tidak minta sama Allah begini? Nabi Ayub marah akhirnya. Sungguh kau telah kedatangan iblis ya yang menggodamu. Dan kalau Allah berikan saya kesembuhan, saya akan cambuk kamu 100 derah sebagai hukuman, gitu kan? Maka azamlah pada saat Nabi Ayub, tapi akhirnya Allah berikan kesembuhan. Nah Allah menyebutkan dalam Al-Quran supaya dia menjalankan tetap niatnya, maka Allah menyuruh dia mengumpulkan lidi-lidi, rumput ya. Dikumpul sampai 100 lembar, itu dipukul 1 kali ke istrinya. Jadi bukan dicambuk pakai untuk menjalankan nazarnya gitu ya. Akhirnya mereka hidup lagi kembali. Dalam beberapa penjelasan ayat Al-Quran, Allah kembalikan anaknya dan hartanya. Jadi istrinya hamil lagi, melahirkan double ya. Jadinya 12 anak jadi 24 ya. Terus hartanya tadi sekian banyak didobelkan karena kesabarannya. Nah intinya sebenarnya para malaikat itu dia rivalnya syaitan. Ya, rivalnya syaitan. Jadi semua bisikan kebaikan dari malaikat yang Allah izinkan, misalnya kita dengar azan, kita mau sholat, kita lihat orang miskin mau bantu, ada panggilan apalah ibadah-ibadah kita tergerak untuk mengerjakan itu dari malaikat. Semua yang menghalang itu dari syaitan. Dan kita harus menepisnya, nggak boleh kita mengiyakan. Keyakinan tentang Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha benar dengan janji ini semua tidak boleh tergoda dengan syaitan. Jadi ya, seperti sudah kita panjang lebar ceritakan, Nabi Ayub itu cuma sekelumit kisah beliau. Sebenarnya nanti akan ada panjang lebar penjelasan insya Allah di serial Nabi-Nabi di Blok M nanti di waktunya insya Allah. Baik, dan para malaikat-malaikat ini diciptakan dari cahaya, sementara iblis dan syaitan diciptakan dari api. Ya, tentu malaikat-malaikat jauh lebih mulia dibandingkan syaitan tentunya ya. Sementara jin dan syaitan ini itu seperti kita manusia, beranak pianak, menikah, punya keturunan. Malaikat tidak sama sekali. Mereka diciptakan utuh, langsung bisa bertugas. Ya, langsung bisa bertugas. Nah, malaikat-malaikat itu punya banyak tugas. Bapak Ibu bisa baca dalam surah 77 dan 79. Ya. Tapi di antara tugas mereka disebutkan di 2 surah ini adalah mereka yang mengurus seluruh urusan dunia ini. Pergantian siang malam, pergantian musim, populasi manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan. Jadi kalau kita lihat lautan yang luas, kita lihat hutan yang luas ya, siapa kira-kira yang merawatnya? Sekarang Bapak Ibu bayangkan kalau kita punya kebun di belakang rumah kecil aja, ukuran misalnya 10 kali 10 lah, itu kita tiap hari harus ngerawat gitu ya. Nah bagaimana dengan hutan yang luas di seluruh muka bumi ini? Siapa yang merawatnya? Ya begitu tertata rapi. Tidak ada negara yang merawat hutannya. Mungkin dia budidayakan iya. Ya, tinggal membersihkan dan segala. Tapi sebenarnya itu terawat rapi semua oleh para malaikat. Begitu juga dengan lautan. Ya, begitu luas. Siapa yang mau ngerawat semua ini? Itu adalah para malaikat, itu tugas-tugas mereka. Dan malaikat nampak tentunya dan terganggu dengan apa yang mengganggu kita ya. Jadi kita nggak boleh misalnya busuk, bau, ini mengganggu malaikat. Ya, maka kita disunnahkan bersiwak, ya, kalau mau sholat, karena kita akan ngomong dan malaikat itu mendengarkan bacaan ayat. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis yang sahih, kalau seorang bangun malam, kemudian dia bersiwak, kalau kita sekarang sikat gigi, kalau bisa dikombinasikan lebih bagus ya, pakai kayu siwak sekaligus juga sikat gigi. Nah, kemudian sholat dan membaca ayat, maka malaikat akan mendekatkan mulutnya di mulut seorang itu, lalu menghirup ayat Al-Quran yang dibaca. Sampai masuk ke tubuh si malaikat tadi. Bagaimana prosesnya kita tidak tahu. Tapi kenananya bau itu. Di Masjid Nabawi itu pernah saya lihat ada seperti neon box besar. Ya sebenarnya videotron sih lebih tepatnya.
Di situ ada tulisan, tapi dalam bahasa Arab. Saya tidak sempat lihat terjemahannya, cuma terjemah itu bahasanya itu kurang lebih, saudaraku muslim, jagalah sesuatu. Waktu itu dia tegur masalah rokok, ada gambar rokok nggak boleh. Itu dikasih silang gitu ya. Terus dia bilang, saudaraku sesungguhnya ketahuilah ada hadis Nabi, malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu manusia. Maksudnya dari bau-bau yang tidak sedap ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, marulah kalian dengan malaikat